Dia adalah seorang yang lahir di tengah zaman penuh pergolakan, mengamati dunia dari balik reruntuhan kota yang terpecah akibat perang, politik, dan ketamakan. Orang ini bukan sekedar penonton sejarah, tapi seorang analis yang kritis dan bijaksana, yang akhirnya memberi dunia cara baru memahami masyarakat dan peradaban. Dia adalah Ibnu Khaldun, seorang pemikir besar dari abad ke-14 yang mempelopori ilmu sosiologi, filsafat, sejarah, dan bahkan ekonomi. Dalam dunia ilmu pengetahuan, nama Ibnu Khaldun selalu berdiri kokoh sebagai salah satu intelektual yang paling berpengaruh, dan dia sering disebut sebagai bapak pendiri ilmu historiografi, sosiologi, dan ekonomi. Lahir di Tunis pada abad ke-14, pemikirannya meruntuhkan batas-batas zaman dan membuka cakrawala baru tentang bagaimana peradaban bergerak dalam siklus, bagaimana masyarakat berdiri dan jatuh, bagaimana politik, ekonomi, dan budaya saling terkait dalam mekanisme sosial yang begitu rumit namun memukau. Aldo Toynbee, seorang sejarawan terkemuka, bahkan menyebutnya sebagai satu-satunya filsuf sejarah terbesar yang pernah ada di dunia. Ibnu Khaldun bukan hanya sekedar sejarawan, tetapi arsitek bagi dasar-dasar ilmu sosial modern. Dia menulis Muqaddimah dengan visi yang sangat maju, mengulas bagaimana lingkungan, solidaritas sosial atau asobiyah, dan pengaruh politik membentuk keberlangsungan sebuah negara. Gagasan ini lebih dari sekedar tulisan dalam buku, mengalir seperti jantung yang memompa darah ke dalam pembuluh-pembuluh kehidupan suatu bangsa. Franz Ronsenthal, seorang penerjemah karyanya, mengatakan, tidak ada seorang pun yang lebih berani mengeksplorasi bagaimana kekuatan sosial ini bekerja seperti Ibnu Khaldun. Maka di dunia yang saat ini menghadapi berbagai tantangan sosial politik, pemikiran Ibnu Khaldun seakan menjadi lentera yang tak pernah padam, mengingatkan kita, sejarah adalah cermin dari masa depan. Lahir dengan nama lengkap Abu Zaid Abdurrahman Ibnu Muhammad Ibnu Khaldun Al-Hadrami, ia berasal dari keluarga yang mengklaim keturunan dari Hadramaut, Yaman. Semasa hidupnya, dia menyaksikan banyak peristiwa besar yang mengguncang dunia Islam, bukan hanya karena situasi politik yang kerap bergolak, tetapi juga karena wilayah Maghrib, tempat dia lahir dan dibesarkan, merupakan pusat pertemuan berbagai kebudayaan. Ibnu Khaldun pun menjadikan pengalaman dan pengamatannya sebagai bahan penting dalam karyanya yang kelak menjadi rujukan utama sejarah sosial, yaitu Kitab Muqaddimah. Ibnu Khaldun memiliki perjalanan hidup dan intelektual yang sangat kaya, mulai dari pendidikan dasarnya hingga pengembaraannya di berbagai wilayah dunia Islam. Ia memperoleh pengetahuan langsung dari para guru terkemuka, serta dari pengalaman politik dan sosial di tempat-tempat yang dikunjunginya. Sekarang kita masuk kepada siapakah guru-guru dari Ibnu Khaldun. Abu Abdullah Muhammad ibn Ibrahim Al-Abili, guru utama Ibnu Khaldun dalam bidang logika, matematika, dan filsafat. Al-Abili adalah seorang pemikir terkenal di Afrika Utara pada zamannya, dan pertemuan mereka di Tunis sangat mempengaruhi pandangan filosofis Ibnu Khaldun. Dari Al-Abili, Ibnu Khaldun belajar logika Aristotelian yang kemudian mempengaruhi cara berpikir kritisnya dalam sejarah dan sosiologi. Selanjutnya yaitu Muhammad ibn Al-Hasan Al-Jayyani, merupakan salah satu gurunya dalam bidang hukum Islam, madhab Maliki, yang merupakan madhab utama di Afrika Utara. Belajar fikih dari Al-Jayyani membantu Ibnu Khaldun memahami kerangka hukum dan etika yang mengatur kehidupan masyarakat muslim, yang kelak tercermin dalam analisisnya tentang kebangkitan dan kehancuran peradaban. Selanjutnya Al-Qabisi, seorang ulama terkenal yang juga guru Ibnu Khaldun dalam bidang ilmu Al-Quran dan hadis. Ia mempelajari dan mendalami tafsir Al-Quran serta ilmu hadis dari Al-Qabisi yang memberinya pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip ajaran Islam. Selanjutnya Al-Balqi dan As'ad ibn Al-Furat. Ibnu Khaldun juga mempelajari sastra dan tata bahasa Arab dari para sastrawan dan ahli bahasa yang memperkuat keterampilan retorikanya. Bimbingan mereka membantu Ibnu Khaldun dalam menyusun karya-karya yang kaya dengan keindahan bahasa dan mudah dipahami oleh pembaca. Ibnu Khaldun menjalani pengembaraan yang cukup panjang yang memberinya pemahaman luas tentang masyarakat, politik, dan pemerintahan di berbagai wilayah. Berikut adalah gambaran besar dari perjalanan hidupnya. Awal karir di Tunis. Ia menerima pendidikan awalnya dari para ulama terkenal di Tunis. Di Tunis, ia hidup dalam lingkungan budaya yang kaya dengan pemikiran, sastra, dan filsafat Islam. Ia mulai mengabdi di birokrasi pemerintahan, mengikuti jejak keluarganya yang terlibat dalam politik.
Namun, ia meninggalkan Tunis pada usia muda karena situasi politik yang tidak stabil. Selanjutnya ialah ke Fez, Maroko. Ibnu Khaldun pindah ke Fez, di mana ia bergabung dengan pemerintahan dinasti Marinid. Di Fez, ia terlibat dalam politik tingkat tinggi dan bertemu dengan berbagai tokoh dan ulama. Dalam fase ini, Ibnu Khaldun menyaksikan langsung kekacauan dan ketidakstabilan politik di Fez yang memperkuat pandangannya tentang dinamika kekuasaan dan kepentingan kelompok Asobiyah. Selanjutnya pengasingan di Granada, Spanyol. Setelah beberapa konflik di Fez, Ibnu Khaldun pergi ke Granada di mana ia disambut oleh Sultan Muhammad V. Ia menjalin hubungan baik dengan Wazir Granada Ibnu Al-Khatib, seorang sejarawan dan penyair yang memiliki pengaruh besar. Di Granada, Ibnu Khaldun mulai mengembangkan teori-teori politiknya dan ia diutus sebagai duta Granada ke Castilla untuk merundingkan perjanjian damai dengan Raja Pedro I. Namun hubungan Ibnu Khaldun dengan penguasa Granada memburuk sehingga ia kembali meninggalkan wilayah itu. Selanjutnya di Bugi, Aljazair. Setelah meninggalkan Granada, Ibnu Khaldun menetap di Bugi, di mana ia ditunjuk sebagai wazir dan pemimpin di wilayah tersebut. Di Bugi, ia mendapat kesempatan untuk menerapkan pandangan politiknya secara langsung. Akan tetapi, konflik politik membuatnya harus meninggalkan Bugi dan berpindah ke tempat lain. Selanjutnya, mengalami pengasingan di benteng Qal'at Ibn Salama. Ini adalah periode penting dalam hidup Ibnu Khaldun. Setelah meninggalkan Bugi, ia mengasingkan diri di benteng Qal'at Ibn Salama di Aljazair. Selama pengasingannya di sini, ia menulis karya besarnya, yaitu Muqaddimah, yang menjadi landasan sosiologi dan filsafat sejarah. Di benteng ini, Ibnu Khaldun merefleksikan pengamatannya tentang masyarakat dan memformulasikan teorinya tentang Asobiyah, siklus peradaban dan penyebab kehancuran politik. Selanjutnya di Kairo, Mesir, puncak karir akademik dan birokrasi. Setelah menyelesaikan Muqaddimah, Ibnu Khaldun pergi ke Kairo, di mana ia mendapat sambutan baik dari Sultan Barkuk dari dinasti Mamluk. Di Mesir, Ibnu Khaldun diangkat sebagai hakim madhab Maliki, sebuah jabatan penting dalam pemerintahan. Ia mengajar di Universitas Al-Azhar, memimpin kelas-kelas yang membahas filsafat, sejarah, dan hukum. Kairo menjadi tempat yang memperkokoh reputasinya sebagai cendekiawan besar. Namun, jabatan hakim ini penuh tantangan karena konflik dengan kelompok elit. Perjalanan ke Damaskus dan pertemuan dengan Timur Leng. Saat Mongol di bawah pimpinan Timur Leng menyerang wilayah Suriah, Ibnu Khaldun melakukan perjalanan ke Damaskus untuk mewakili Kairo. Ia melakukan pertemuan langsung dengan Timur Leng, salah satu penakluk terbesar dalam sejarah. Pertemuan ini mengguncang batinnya karena ia melihat langsung kebesaran dan kekejaman Timur Leng yang memberinya perspektif mendalam tentang kekuasaan dan dominasi militer. Akhir hidup Ibnu Khaldun yaitu di Kairo. Setelah pertemuannya dengan Timur Leng, Ibnu Khaldun kembali ke Kairo dan melanjutkan aktivitas mengajar serta perannya sebagai hakim hingga akhir hayatnya pada 1406 Masehi. Di Kairo, Ibnu Khaldun menghabiskan sisa hidupnya dengan menulis, mengajar, dan berupaya mengembangkan pemikirannya lebih lanjut. Kematian Ibnu Khaldun menutup pengembaraan intelektualnya yang penuh liku dan menjadikan Kairo sebagai tempat peristirahatan terakhirnya. Dari itu semua, artinya Ibnu Khaldun menjalani karir sebagai politikus, penasehat hingga diplomat. Dia berperan di berbagai istana penguasa, mulai dari Andalusia hingga Afrika Utara. Namun, situasi politik yang penuh intrik kerap memaksanya berpindah dari satu kekuasaan ke kekuasaan lain. Pengalaman politik inilah yang kemudian membentuk sudut pandangnya terhadap kekuasaan, struktur masyarakat, dan peradaban. Di masa itu, perbedaan antara intelektual dan politikus sangat tipis, dan Ibnu Khaldun merasakan sendiri bahwa penguasa seringkali menggunakan para cendekiawan untuk kepentingan mereka. Disinilah Ibnu Khaldun mulai merumuskan teori-teori sosialnya. Kita sekarang masuk ke pemikiran Ibnu Khaldun. Karya terbesar Ibnu Khaldun adalah Muqaddimah yang ditulis sebagai pengantar dalam sejarah dunia, tapi jauh melampaui ekspektasi. Di dalamnya, Ibnu Khaldun memaparkan teori-teori sosial, ekonomi, dan politik yang mendahului zamannya. Salah satu gagasan pentingnya adalah teori Asobiyah atau solidaritas sosial. Untuk lebih jelasnya, akan diterangkan secara sangat singkat dan sederhana mengenai pemikiran Ibnu Khaldun. Karena pemikiran Ibnu Khaldun sangat luas,
mencakup berbagai aspek dari masyarakat, peradaban, ekonomi, dan politik. Semoga bisa dipahami. Yang pertama, teori asobiyah, solidaritas sosial. Ibnu Khaldun melihat solidaritas sosial atau asobiyah adalah kekuatan utama yang menyatukan dan memperkuat kelompok atau peradaban. Menurutnya, asobiyah adalah ikatan emosional dan komitmen sosial yang dimiliki kelompok, biasanya ditemukan di antara keluarga besar, suku, atau komunitas kecil. Ibnu Khaldun meyakini kekuatan suatu peradaban bergantung pada tingkat solidaritas sosial yang dimiliki oleh masyarakatnya. Menurutnya, peradaban lahir dari masyarakat yang memiliki asobiyah kuat, yang kemudian melemah ketika peradaban mencapai puncaknya dan menjadi korup, akhirnya jatuh dan digantikan oleh yang baru. Ide ini berakar pada pengamatannya terhadap suku-suku Badui yang sederhana tetapi memiliki ikatan sosial yang sangat kuat. Kalau diandaikan, harusnya ada sebuah tali yang mengikat kelompok. Semakin erat dan kuat tali itu, semakin sulit kelompok itu untuk dihancurkan. Dalam masyarakat sederhana seperti suku-suku, asobiyah seringkali sangat kuat karena mereka memiliki ikatan kekerabatan yang erat dan hidup berdampingan. Namun, saat sebuah kelompok tumbuh besar, terutama setelah mencapai kejayaan, ikatan ini melemah. Orang-orang mulai mementingkan diri sendiri dan solidaritas menurun, menyebabkan kelemahan dalam struktur masyarakat. Dampaknya, ketika asobiyah melemah, sebuah peradaban menjadi rentan terhadap serangan atau dominasi kelompok lain yang solidaritasnya lebih kuat. Peradaban tersebut akhirnya runtuh dan digantikan oleh kelompok baru yang asobiyahnya lebih kuat. Dalam ilmu politik modern, teori asobiyah digunakan untuk memahami dinamika kekuatan kelompok, nasionalisme, dan solidaritas sosial, terutama dalam analisis konflik etnis atau sektarian. Teori ini juga dipakai dalam memahami perubahan dalam kepemimpinan politik di negara-negara berkembang. Beberapa ahli hubungan internasional memanfaatkan mukaddimah untuk menganalisis perubahan kekuatan global, siklus naik turunnya peradaban, dan pengaruh budaya serta agama dalam hubungan antar negara. Yang kedua, siklus peradaban. Ibnu Khaldun mengamati bahwa peradaban memiliki siklus, lahir, berkembang, mencapai kejayaan, mengalami kemerosotan, dan akhirnya runtuh. Ia membagi siklus ini menjadi beberapa tahap, mirip seperti siklus kehidupan manusia. Seperti kehidupan seorang manusia yang dimulai dari bayi, remaja, dewasa, kemudian tua, begitu juga peradaban. Pada tahap awal, sebuah masyarakat kuat karena asobiyahnya kokoh. Mereka bekerja sama untuk melawan musuh luar dan membangun peradaban. Saat peradaban mencapai puncaknya, masyarakat sering menjadi lebih materialistik dan korup, mengabaikan nilai-nilai solidaritas dan akhirnya mengalami kemerosotan. Dampaknya, ketika peradaban mencapai masa tua, ia akan mudah dikalahkan oleh peradaban baru yang lebih muda dan kuat. Ini adalah alasan mengapa kerajaan dan dinasti besar di masa lalu seringkali jatuh dan digantikan oleh yang baru. Yang ketiga, peran ekonomi dalam masyarakat. Ibnu Khaldun juga menekankan pentingnya ekonomi dalam mendukung kekuatan sebuah peradaban. Menurutnya, ekonomi adalah salah satu fondasi yang membuat peradaban berkembang dan stabil. Ketika ekonomi kuat, masyarakat cenderung lebih sejahtera. Tetapi ketika ekonomi mulai rapuh, masyarakat juga akan mudah runtuh. Yang keempat, teori tentang pemerintahan dan negara. Ibnu Khaldun percaya pemerintahan yang ideal adalah yang dapat menjaga keadilan dan mendukung kesejahteraan rakyat. Pemerintah yang korup atau tirani cenderung melemahkan negara itu sendiri dan mempercepat keruntuhannya. Pemerintah yang menekan rakyatnya dengan kebijakan yang tidak adil akan menyebabkan rakyat merasa terasing dari negara, kehilangan rasa kepemilikan, dan akhirnya berhenti mendukung pemerintah. Ibnu Khaldun memiliki pandangan yang kritis juga terhadap sistem pemerintahan feodal yang banyak diterapkan di berbagai dinasti Islam pada zamannya. Ia menilai sistem feodal menciptakan ketidakadilan sosial karena banyak kaum elit yang lebih mengutamakan keuntungan pribadi dibandingkan kesejahteraan rakyat. Ketika kaum penguasa hanya fokus memperkaya diri sendiri, ketidakadilan sosial akan meningkat, menimbulkan keresahan sosial yang pada akhirnya dapat melemahkan kekuatan negara. Yang kelima, korelasi antara budaya nomadik dan kehidupan di kota. Ibnu Khaldun menyoroti perbedaan antara budaya masyarakat nomadik seperti suku Badui dan masyarakat perkotaan. Masyarakat nomadik cenderung lebih tangguh dan memiliki solidaritas tinggi karena hidup mereka keras dan sederhana.
Sedangkan masyarakat perkotaan lebih cenderung materialistik dan mewah, yang akhirnya melemahkan solidaritas sosial mereka. Kita bisa melihat ini seperti perbandingan antara seseorang yang tinggal di pedesaan dan orang kota. Orang pedesaan yang hidup dengan alam cenderung lebih tangguh dan saling bergantung satu sama lain untuk bertahan hidup. Sementara orang kota, meskipun lebih modern, kadang terisolasi satu sama lain dan lebih tergantung pada fasilitas. Ketika masyarakat perkotaan mulai terjebak dalam kemewahan dan kenyamanan, mereka menjadi lebih individualistik dan kurang peduli dengan solidaritas sosial. Ini mempercepat kemunduran peradaban perkotaan. Urbanisasi akan membawa perubahan besar dalam struktur sosial masyarakat. Ia menjelaskan bahwa kehidupan kota cenderung membuat masyarakat lebih mewah, tetapi juga rentan terhadap dekadensi moral dan korupsi. Berbeda dengan kehidupan desa yang lebih keras dan sederhana, kehidupan di kota membuat orang cenderung lebih malas dan bergantung pada kemewahan, yang dapat menyebabkan hilangnya daya juang dan kekuatan moral yang suatu hari dapat melemahkan peradaban itu sendiri. Yang keenam, konsep kemakmuran dan pajak. Ibnu Khaldun memperkenalkan teori ekonomi yang dikenal teori pajak optimal. Menurutnya, terlalu banyak pajak justru akan menekan ekonomi dan merugikan negara. Sebaliknya, pajak yang seimbang akan meningkatkan produktivitas dan kemakmuran, yang pada akhirnya juga meningkatkan pendapatan negara. Bayangkan, pajak seperti pupuk yang diberikan pada tanaman. Jika diberikan terlalu sedikit, tanaman tidak bisa tumbuh maksimal. Tapi jika diberikan terlalu banyak, tanaman bisa mati. Pajak yang terlalu tinggi akan menekan rakyat dan mengurangi semangat kerja. Sedangkan pajak yang terlalu rendah mungkin tidak cukup untuk mendukung pembangunan. Dengan kebijakan pajak yang optimal, rakyat akan lebih termotivasi untuk bekerja dan menghasilkan lebih banyak. Ini juga membuat pendapatan negara bertambah tanpa perlu menekan rakyat. Yang ketujuh, sejarah sebagai ilmu. Salah satu kontribusi terbesar Ibnu Khaldun adalah pandangannya bahwa sejarah bukan sekedar kumpulan peristiwa, tetapi suatu ilmu yang memiliki pola dan prinsip-prinsip tertentu. Sejarah harus dianalisis, bukan hanya diceritakan. Sejarah sebagai buku yang tidak hanya menceritakan peristiwa, tetapi juga menyembunyikan pesan-pesan dan pelajaran di baliknya. Untuk memahami sejarah, kita harus mencari tahu alasan-alasan di balik setiap peristiwa, bukan hanya menerima kisahnya begitu saja. Pendekatan Ibnu Khaldun terhadap sejarah ini sangat modern dan mendahului metodologi sejarah di Barat. Dengan menganalisis pola-pola sejarah, kita bisa belajar bagaimana menghindari kesalahan yang sama di masa depan. Yang kedelapan, pengaruh iklim dan lingkungan terhadap masyarakat. Ibnu Khaldun percaya, iklim dan lingkungan fisik memiliki pengaruh besar terhadap karakter dan perilaku masyarakat. Ia mengamati, masyarakat yang hidup di daerah dengan iklim keras cenderung lebih tangguh dan mandiri dibanding masyarakat yang hidup di iklim yang lebih mudah. Pengaruh iklim dan lingkungan ini, menurut Ibnu Khaldun, juga berperan dalam membentuk karakter suatu bangsa atau kelompok. Yang kesembilan, konsep tentang pendidikan dan ilmu pengetahuan. Ibnu Khaldun percaya pendidikan harus disesuaikan dengan usia dan kemampuan individu. Ia juga menekankan pentingnya pengalaman langsung dalam belajar, bukan sekedar pengetahuan teoritis. Belajar itu seperti menanam pohon. Pada awalnya, kita menanam biji kecil, lalu merawatnya dengan baik agar tumbuh besar. Jika proses belajarnya terlalu cepat atau terlalu dipaksakan, pohon itu tidak akan tumbuh dengan baik. Dengan metode pendidikan yang sesuai, generasi muda akan tumbuh sebagai orang-orang yang mampu berpikir kritis dan memecahkan masalah secara mandiri. Ibnu Khaldun juga menekankan pentingnya pendidikan yang berkelanjutan untuk mempertahankan kekuatan peradaban. Generasi muda perlu terus dididik agar dapat melanjutkan capaian peradaban sebelumnya dan menghindari kemunduran. Ibnu Khaldun menunjukkan bahwa peradaban yang mengabaikan pendidikan akan mengalami kemerosotan, sedangkan peradaban yang terus mendidik generasi mudanya akan mampu berkembang dan bertahan lebih lama. Yang ke-10, pembagian kerja dalam masyarakat. Ibnu Khaldun menekankan pentingnya spesialisasi dan pembagian kerja dalam masyarakat. Ia percaya pembagian kerja memungkinkan individu untuk lebih produktif dan memungkinkan masyarakat mencapai tingkat kemajuan yang lebih tinggi. Pembagian kerja mendorong munculnya berbagai profesi dan keahlian yang akhirnya berkontribusi pada perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan budaya dalam sebuah peradaban.
Yang ke-11, teori tentang harga dan nilai dalam ekonomi. Ibnu Khaldun membahas tentang nilai dan harga suatu barang dalam konteks ekonomi. Ia percaya harga dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran serta tenaga kerja yang dibutuhkan untuk memproduksi barang tersebut. Teori ini mirip dengan konsep teori nilai tenaga kerja yang muncul kemudian dalam pemikiran ekonomi barat. Pemikiran ini merupakan dasar bagi teori ekonomi modern tentang penawaran dan permintaan. Ibnu Khaldun sudah memahami pentingnya faktor-faktor tersebut jauh sebelum para ekonom barat memformalkannya. Yang ke-12, pentingnya moral dan agama dalam stabilitas sosial. Bagi Ibnu Khaldun, agama dan nilai moral sangat penting untuk menjaga stabilitas sosial dan mengendalikan perilaku individu dalam masyarakat. Ia percaya agama memberikan rasa tujuan bersama yang mampu memperkuat solidaritas sosial dan menghindari konflik internal. Dengan adanya pegangan moral dan agama, masyarakat lebih mudah mengatasi konflik dan menjaga stabilitas sosial yang pada akhirnya mendukung kelangsungan peradaban. Ke-13, peran pemimpin dalam keberlangsungan peradaban. Ibnu Khaldun menekankan kualitas pemimpin memiliki dampak besar terhadap keberlangsungan dan kesejahteraan peradaban. Pemimpin yang bijak dan adil akan menciptakan masyarakat yang makmur, sementara pemimpin yang korup akan menyebabkan kehancuran. Ibnu Khaldun percaya, ketika sebuah peradaban berada di bawah kepemimpinan yang baik, ia akan berkembang pesat. Namun, jika pemimpin mulai korup atau lalai, masyarakat akan hancur dari dalam. Dari semua pemikiran Ibnu Khaldun tersebut, merupakan landasan bagi berbagai disiplin ilmu modern seperti sosiologi, ekonomi, dan politik. Gagasan-gagasan Ibnu Khaldun memberikan kita pemahaman yang sangat mendalam tentang dinamika masyarakat dan peradaban. Ia bukan hanya menceritakan kejadian-kejadian sejarah, tetapi mencari pola-pola yang berulang dalam siklus sosial, ekonomi, dan politik yang dialami berbagai peradaban. Ibnu Khaldun, sebagai salah satu pemikir paling berpengaruh dalam sejarah Islam dan dunia, menerima banyak apresiasi atas kontribusinya yang luar biasa, tetapi juga tak luput dari kritik. Para pemikir Islam dan Barat menelaah karya-karyanya dari berbagai sudut pandang, menyoroti kehebatan dan kelemahan dalam teorinya. Langsung saja, apresiasi dari pemikir Barat. Arnold Toynbee, sejarawan Inggris terkenal ini, sangat menghargai karya Ibnu Khaldun, menyebutnya sebagai sejarawan terbesar yang pernah ada. Dalam bukunya A Study of History, Toynbee menyatakan Ibnu Khaldun telah memberikan pemahaman tentang sejarah yang jauh mendahului zamannya. Baginya, teori siklus peradaban Ibnu Khaldun adalah salah satu yang paling brilian dalam historiografi. Toynbee berpendapat, Ibnu Khaldun memahami bagaimana faktor sosial dan politik menentukan nasib sebuah peradaban, sebuah pemikiran yang ia rasa sangat mendalam. Selanjutnya, apresiasi itu datang dari Franz Rosenthal, seorang orientalis yang terkenal dengan karyanya dalam menerjemahkan muqaddimah ke dalam bahasa Inggris. Rosenthal memuji Ibnu Khaldun atas pendekatannya yang unik dan ilmiah dalam memahami sejarah. Dalam bukunya Ibnu Khaldun, The Philosopher of History, Rosenthal menganggap bahwa Ibnu Khaldun telah membuka jalan bagi sosiologi dan ilmu sejarah modern dengan analisisnya tentang sebab dan akibat dalam peristiwa-peristiwa sejarah. Selanjutnya, Raymond Aron, filsuf dan sosiolog asal Prancis ini juga mengakui pengaruh Ibnu Khaldun dalam teori sosiologi. Dalam buku Concurrence in Sociological Thought, Aron menyebutkan pendekatan Ibnu Khaldun tentang asobiyah, solidaritas kelompok, dan siklus peradaban memiliki kemiripan dengan teori sosial modern, terutama dalam faktor-faktor sosial yang menguatkan atau melemahkan suatu masyarakat. Selanjutnya, apresiasi datang dari para pemikir Muslim. Yang pertama yaitu Ali Shariati, seorang sosiolog Muslim asal Iran. Shariati mengagumi analisis sosial Ibnu Khaldun. Ia melihat Ibnu Khaldun memiliki wawasan yang sangat dalam tentang peran agama dalam membentuk solidaritas sosial. Dalam bukunya Islamologi, Shariati menyebut Ibnu Khaldun sebagai contoh klasik seorang ilmuwan Islam yang mampu menggabungkan antara agama dan sosiologi, memberikan cara pandang yang seimbang antara dunia spiritual dan material. Yang kedua, Muhammad Iqbal, filosof dan pemikir asal Pakistan ini melihat Ibnu Khaldun sebagai salah satu tokoh yang berhasil merintis filsafat sejarah. Dalam bukunya The Reconstruction of Religious Thought in Islam,
Iqbal mengapresiasi cara Ibnu Khaldun membangun analisis sejarah yang logis dan tidak didasarkan pada mitos atau takhayul, tetapi pada faktor sosial dan ekonomi yang lebih ilmiah. Sekarang kita masuk kepada kritik dari pemikir barat. Yang pertama, Ernest Gellner, antropolog dan filsuf Inggris ini memberikan kritik terhadap teori asobiyah Ibnu Khaldun. Dalam bukunya Muslim Society, Gellner berargumen konsep asobiyah tidak sepenuhnya menjelaskan dinamika kekuasaan dan hubungan antara suku di dunia muslim. Gellner merasa asobiyah terlalu menekankan faktor-faktor sosial tanpa memperhitungkan kompleksitas politik modern yang lebih rumit. Yang kedua, Albert Hurani, sejarawan asal Lebanon ini menghargai Ibnu Khaldun sebagai pionir sosiologi. Namun, dalam A History of the Arab Peoples, ia mengkritik teori siklus peradaban Ibnu Khaldun kurang cocok untuk menjelaskan dinamika masyarakat yang lebih kompleks seperti yang ditemukan di dunia modern. Hurani merasa analisis Ibnu Khaldun masih terjebak dalam konteks tradisional yang sulit diterapkan pada perkembangan peradaban masa kini. Selanjutnya, kritik juga datang dari para pemikir muslim. Yang pertama, Said Hussein Nasr. Pemikir Islam kontemporer ini menghormati Ibnu Khaldun sebagai tokoh yang luar biasa dalam sejarah Islam. Namun, ia juga menilai pendekatan Ibnu Khaldun terhadap agama dan peran spiritual dalam sejarah masih terbatas. Dalam bukunya Islamic Philosophy from its Origin to the Present, Nasr mengkritik Ibnu Khaldun yang lebih fokus pada faktor sosial dan ekonomi, sementara faktor spiritual kurang ditekankan dalam analisisnya. Yang kedua, Ismail Al-Faruqi, pemikir Islam asal Palestina ini menilai Ibnu Khaldun masih memiliki keterbatasan dalam pemikirannya tentang peran agama. Dalam bukunya Al-Tauhid, Its Implication for Thought and Life, Al-Faruqi menyatakan analisis Ibnu Khaldun mengenai agama cenderung pragmatis dan lebih sekuler dibandingkan dengan pemikir Islam lainnya yang melihat agama sebagai pusat kehidupan manusia. Bagi Al-Faruqi, pendekatan Ibnu Khaldun terhadap agama masih terlalu fungsional dan tidak sepenuhnya mencerminkan nilai spiritual Islam. Secara keseluruhan, Ibnu Khaldun mendapat apresiasi luar biasa karena pendekatan analitisnya yang mendahului zamannya. Pemikirannya tentang asobiyah, siklus peradaban dan pengaruh ekonomi terhadap stabilitas politik dianggap sebagai kontribusi besar terhadap ilmu sejarah, sosiologi, dan ekonomi. Namun, kritik juga muncul, terutama terkait dengan batasan teorinya dalam menghadapi kompleksitas masyarakat modern dan kurangnya penekanan pada faktor spiritual. Dengan melihat baik apresiasi maupun kritik ini, Ibnu Khaldun artinya diakui sebagai seorang pemikir yang luar biasa dengan wawasan yang luas namun tetap manusiawi. Dengan batasan tertentu, pemikiran dan teorinya terus menjadi bahan diskusi dan inspirasi bagi ilmuwan di berbagai bidang hingga saat ini. Kalau kita melihat semua apa yang menjadi pemikiran Ibnu Khaldun, bisa dikatakan pendekatannya memiliki sisi unik dan kritis. Dia tidak hanya mendokumentasikan fakta, tetapi juga menganalisis penyebab dan pola di balik peristiwa-peristiwa tersebut. Dalam kitab Muqaddimah misalnya, dia menulis kondisi ekonomi, struktur politik, dan solidaritas sosial adalah pilar yang saling berhubungan dalam menentukan nasib suatu peradaban. Baginya, sejarah bukan sekedar urutan waktu, melainkan pola-pola yang berulang. Pendekatan ini sangat mengesankan para ilmuwan di era modern dan bahkan dianggap mendahului metodologi ilmiah dalam sosiologi modern. Ibnu Khaldun adalah salah satu dari sedikit pemikir yang melihat sejarah sebagai cermin yang memantulkan siklus kehidupan masyarakat. Warisannya bukan hanya pada ilmu sosial, tetapi juga pada semangat kritis dan rasa ingin tahu yang ia tanamkan dalam karyanya. Di tengah segala tantangan dan intrik yang ia hadapi, Ibnu Khaldun tetap berpegang teguh pada kebenaran yang diyakininya. Dia melihat sejarah sebagai sesuatu yang hidup, yang memberikan hikmah dan pelajaran bagi generasi setelahnya. Sehingga melalui karyanya kita diajak untuk tidak hanya memahami masa lalu, tetapi juga merenungkan peradaban kita hari ini. Menyelami pemikiran Ibnu Khaldun ibarat berdialog dengan seorang bijak yang mampu melihat kehidupan manusia secara menyeluruh, tanpa kehilangan jejak moralitas dan prinsip sosial yang luhur. Albert Hurani, seorang sejarawan terkemuka, mengakui Ibnu Khaldun sebagai pemikir besar dalam sejarah Islam yang melampaui batas-batas dunia timur dan barat.
Ibnu Khaldun membuktikan kepada dunia, ilmu pengetahuan bukanlah monopoli waktu atau tempat, ia adalah warisan yang mengalir melintasi zaman. Dengan wawasan luar biasa yang merangkai agama, politik, dan sosial dalam sebuah simfoni pemikiran, Ibnu Khaldun memberi kita kerangka untuk memahami mengapa dan bagaimana peradaban bangkit dan runtuh. Jika kita bisa menyimak nasihatnya, seperti katanya sendiri dalam muqaddimah, orang yang berakal adalah orang yang dapat belajar dari sejarah, sedangkan orang yang bodoh hanya akan terulang dalam kebodohannya. Hari ini, karya Ibnu Khaldun tetap hidup, tidak hanya sebagai monumen keilmuan, tetapi sebagai pengingat memahami sejarah adalah langkah pertama dalam membangun masa depan. Pemikirannya akan terus menjadi bintang penunjuk arah bagi mereka yang mencari pemahaman lebih dalam tentang makna hidup, peradaban, dan peran manusia dalam roda sejarah. Sungguh, dunia modern berhutang besar kepada Ibnu Khaldun, seorang cendekiawan muslim yang melampaui batas zaman dan hingga kini terus memberikan cahaya bagi mereka yang mencari makna dan pemahaman akan peradaban manusia. Jika ada jejak sejarah yang tertinggal atau mungkin terjadi kekeliruan, saya mohon maaf. Silakan Anda bisa tambahkan di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di lingkar jejak selanjutnya.